Tapi lek tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Paham dan dikatakan husnudzon dengan nasab habaib karena ulama dulu katanya melihat perilaku para habaib itu masih baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada video Ki Haji Marzuki Mustamar. Coba kita simak dulu ya. Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad. Tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Gitu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi tak khusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Paham dan Ini video beliau Ki Haji Marzuki Mustamar yang mana beliau sangat saya hormati ya. Sebelumnya saudara ya, ini kita sudah sepakat ya bahwa kalau salah siapapun baik dari habaib atau dari para kiai, kalau itu salah tetap kita tidak boleh mengikuti ya. Tidak boleh mengikuti. Kalaupun kita harus tetap menghormati karena ilmunya, kalaupun kita harus menghormati karena nasabnya, jangan sampai kita mengikuti langkah yang sudah salah dari mereka ya. Nah ini saudara, kembali terhadap video yang tadi, beliau Ki Haji Marzuki Mustamar, yang mana kalau saya pribadi dari dulu ya tahu nama beliau karena katanya ya, beliau Ki Haji Marzuki Mustamar ini termasuk dari salah satu orang yang ahli ilmi, orang yang berilmu. Maka dari itu saya sendiri kaget dan sangat kaget ketika mendengar beliau mengatakan ya bahwa Kiai Imaduddin ini takhusus, salah satu orang yang takhusus di dalam masalah nasab. Ya kalau masalah selain nasab mungkin bertanya ya pada kiai-kiai NU yang lain, ya mungkin lah, mungkin kata beliau. Tapi kalau masalah nasab ya pada Kiai Imaduddin katanya. Ini agak membingungkan nanti ya. Coba kita buktikan apakah perkataan beliau ini akan membuat kita bingung atau tidak. Ketika beliau berkata bahwa masalah nasab, ya berarti ahlinya Kiai Imaduddin, karena dia yang pakar atau yang takhusus di dalam masalah nasab, yang mencolok di dalam masalah nasab. Coba kita kaji. Nah, sebelumnya begini saudara ya, ini kenapa sekelas Ki Haji Marzuki Mustamar tidak menyodorkan seperti siapa? Syekh Ibrahim bin Mansur ya, yang jelas-jelas dikenal sebagai nasabah. Terus atau Syekh Mahdi Rajai yang jelas-jelas dikenal sebagai nasabah. Atau yang sudah wafat, kenapa tidak ikut yang sudah wafat saja? Yang jelas-jelas dikenal sebagai nasabah, Murtadha Az-Zabidi, Imam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain pakar di dalam fikih, beliau juga pakar di dalam masalah nasab. Begini saudara ya, ketika mengatakan Kiai Imaduddin ini pakar di dalam masalah nasab, artinya sudah pantas dijadikan rujukan. Maka
apakah benar hasil daripada Kiai Imaduddin pakar nasab ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan dobit-dobit nasab? Apakah sudah benar? Nah, masalahnya di sini. Ketika Kiai Imaduddin mengibtul nasab Sadeh Ba'alawi, apakah sudah sesuai dengan kawaid dan dawabit yang ada di dalam kitab-kitab nasab? Jawabannya jelas tidak. Karena hasil setelah kita kaji daripada apa yang didengungkan oleh Pak Imad ini adalah buatan sendiri. Ini yang pertama. Jelas adalah buatan sendiri dari kitab sezaman. Jelas buatan sendiri, cari dimanapun. Sedangkan nasab itu tidak akan keluar, saudara ya, dari yang namanya kawaid dan dawabit nasab. Yang pertama, pakar nasab untuk Kiai Imaduddin ini sudah tidak masuk. Karena di dalam mengibtol nasab Sadeh Ba'alawi ini sudah bukan melalui metode ilmu nasab, bukan, tapi metode hasil cara berpikirnya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bisa membingungkan. Kalau Kiai Haji Marzuki memang mengatakan Pak Imad ini memang pakar di dalam ilmu nasab, coba ketika Pak Imad ini mengatakan dengan membawakan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam kitab Sawa'iqul Mukhriqah, ya, bahwasanya orang harus ada punya rasa cemburu, ghir, terhadap siapapun yang nasabnya itu bersambung terhadap Rasulullah dengan cara mendobitnya, dengan cara menelitinya. Terus sekarang ulama dulu oleh Pak Imaduddin dikatakan husnudzon dengan nasab habaib karena ulama dulu katanya melihat perilaku para habaib itu masih baik-baik saja, tingkah lakunya masih sopan-sopan saja, orang-orangnya masih soleh, kata Pak Imad. Ini di dalam sebagian perkataan dari Pak Imad, ya, jelas ini sudah viral bahwa dulu itu tingkah lakunya para habaib masih sopan pada para kiai. Apakah iya setingkat Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Yusuf An-Nabhani, yang jelas-jelas ini mengatakan bil ijma? Apakah beliau tidak tahu terhadap perkataan Imam Ibnu Hajar ini, ya? Apakah tidak tahu? Masalahnya di sini. Sehingga beliau bermodal husnudzon, yang penting ada orang baik mengaku cucu Rasulullah, dibiarkan saja. Tidak, saudara ya. Pasti akan diteliti. Karena orang itu ketika mengaku nasabnya pada Rasulullah demi menjaga martabat Rasulullah, maka tidak sembarang. Ini yang kedua. Jadi ulama dulu oleh Pak Imaduddin dikatakan husnudzon. Husnudzon berbaik sangka. Berarti sudah tidak ada kaitannya dengan ghirah, dengan rasa cemburu. Yang penting siapapun mengatakan cucu Rasulullah, yang penting orangnya baik, ya sudah, diterima. Apakah seceroboh itu ulama dulu kita menganggapnya, ya? Ini yang kedua. Untuk beliau Kiai Haji Marzuki yang sangat saya hormati. Dan yang ketiga, masalah kalau mau bertanya pada Kiai Haji Imaduddin, katanya masalah nasab, ia bertanya pada beliau, pada Kiai Haji Imaduddin. Masalahnya Kiai, ini bagaimana cara bertanya pada Kiai Imaduddin? Masalahnya di sini. Sedangkan jangankan mau ditanyakan, forum diskusi saja dia tidak mau. Dia selalu kabur. Mungkin sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah sangat tahu dan mungkin sudah sangat pengalaman di dalam forum diskusi, di dalam forum debat masalah hukum, sudah jelas. Kalau memang beliau memang ahli ilmi, jelas ya. Tidak ada ceritanya ulama atau pakar, apalagi pakar, ya, ini tidak bisa membuktikan atau kabur dari forum diskusi. Tidak ada ceritanya. Ini pertanyaan
dari kami untuk beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar, bagaimana cara bertanya pada Pak Imaduddin. Sedangkan di dalam masalah ketika diundang dia tidak hadir. Bagaimana ini caranya bertanya? Kalau dia hadirkan seperti Gus Wafi kemarin ya di Robito, kan itu mau bertanya pada Pak Imad, mau berdiskusi, mau bantah-bantahan, adu argumen. Kan ini untuk mencari sebuah kebenaran. Ini sudah tidak asing bagi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mungkin bagi sebagian orang pendukung Pak Imaduddin ini masih asing, karena mereka menganggap sudah tes DNA, tidak usah debat-debatan. Kan seperti itu. Berarti istilah debat ini sebagian orang masih asing. Mereka mengatakan kandangnya sendiri, berarti masih asing juga bagi mereka yang mengatakan istilah diskusi itu harus di kandangnya sendiri atau di tempat yang memang netral. Ini memang sudah termasuk dari tidak terlalu kenal, masih asing terhadap diskusi. Kalau sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar berkata seperti itu, ini agak aneh dan rancu, membingungkan nanti. Ketika para ulama pendahulu kita hanya dianggap bermodal husnudzon, ini bagaimana? Sedangkan jelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan harus ada rasa ghir, harus mendobitnya, sehingga tidak sembarang orang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa beliau ya tidak menyodorkan seperti Syekh Ibrahim bin Mansur saja, Imam As-Sakhawi saja, Murtado Az-Zabidi saja, Imam Ibnu Hajar saja, yang jelas-jelas ini sudah jadi pedoman dari dulu. Lebih dikenal dari Pak Imaduddin. Pak Imaduddin ini belum dikenal sebagai pakar nasabah, apalagi dikenal, membuktikannya saja tidak pernah bisa, hanya bisa mengatakan mengibtol dan hakul yakin seyakin-yakinnya tanpa ada bukti, tanpa melalui proses ilmu. Ini sangat disayangkan kalau sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar bisa tertipu dengan ini ya. Ya entah kalau memang ada hal lain, ya Al-Fakir tidak berani untuk suudzon. Yang jelas beliau termasuk dulu termasuk orang yang Al-Fakir sangat hormati. Karena siapapun orang yang berilmu, saya sangat berusaha untuk menghormati ya, karena ilmunya. Siapapun, apalagi orang yang berilmu itu adalah guru saya sendiri. Apalagi orang yang berilmu itu dari kalangan habaib. Di antara orang yang saya hormati adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, ketika sekarang seakan-akan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini seakan tertipu oleh nasab ini, atau dikatakan tertipu terlalu merendahkan beliau sepertinya ya, maka berarti ada cara lain. Ini ada hal apa? Kok bisa beliau ini sampai mengatakan seperti itu ya? Apalagi di salah satu video yang lainnya beliau mengatakan mujaddid ya. Ini lebih aneh lagi. Ya intinya saudara ya, dari video Kiai Haji Marzuki Mustamar, kalau saya pribadi sekarang masih belum berani menyatakan ini dan itu. Yang jelas ketika mengatakan Kiai Haji Imaduddin ini adalah orang yang pantas untuk ditanyakan masalah nasab, maka kita pantas ya untuk mempertanyakan terhadap beliau. Kualitas yang mau ditanyakan ini pantas kita bertanya pada beliau. Soalnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Kiai Imad ini bukan pakar, kenapa kita harus bertanya pada pakar? Sehingga kita bisa berbalik tanya pada beliau. Dan selain itu kita mencari tahu apakah memang benar beliau ini sudah terpapar atau ikut pada kelompok Kiai Imad ini atau di mana. Yang jelas kalau beliau nanti benar-benar ikut pada Kiai Imad, berarti beliau sudah akan muter-muter di dalam kitab zaman dan tes DNA saja. Ini tanpa ada hujah nanti ya. Yang awalnya beliau ahli ilmi, katanya beliau ahli ilmi, nanti bisa tidak jadi ahli ilmi karena tanpa hujah nanti ya. Bahkan itu Kiai Imad yang dikatakan mujaddid itu kabur-kabur terus ya. Ya terima kasih saudara, itu saja dulu ya. Semoga kita semua oleh Allah ditunjukkan yang hak itu adalah hak, dan kita diberi oleh Allah hidayah untuk mengikutinya, dan yang batil ditunjukkan sebagai batil,
dan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menjauhinya. Terakhir, siapapun saudara ya, habaib atau kiai siapapun, kalau tidak benar tidak kita ikuti. Tapi tetap kalau Al-Fakir sendiri menghormati, itu hak pribadi. Terima kasih.